Halo, Made in di sini. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara kita mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Nah, seperti biasa, sebelum video ini selanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya channel Made in-nya. Terima kasih dan selanjutkan. Jadi, yang kita akan pelajari saat ini itu bentuk persamaan x kuadrat plus bx plus c. Nah, bentuk ini itu dapat difaktorkan, x kuadrat plus bx plus c ini dapat difaktorkan menjadi bentuknya seperti ini, x plus x1 x plus x2 sama dengan 0, di mana x1 dan x2 nya ini, x1 jika ditambahkan dengan x2 itu sama dengan b, dan x1 dikalikan x2 itu sama dengan c. Ya. Nah, agar lebih pahamnya lagi, kita latihan contoh soal yang pertama. X kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Caranya kita buat kurung buka kurung tutup dua suku ya, karena dia dari persamaan kuadrat x, ini x, karena dia variabelnya x ya, sehingga ini x, di sini x. Selanjutnya, jika ditambahkan hasilnya adalah min 5, faktor ini, jika dikalikan hasilnya adalah 6 ya. Jika ditambahkan hasilnya min 5, jika dikalikan hasilnya adalah 6. Nah, kita cari nih faktor dari 6 itu apa? Berapa saja? Lihat, 6 itu faktornya adalah 1 dan 6, ya kan? 1 dikali 6 kan hasilnya 6, ya kan? Selanjutnya 2 dengan 3. Nah, yang memungkinkan agar dijumlahkan itu hasilnya 5 itu adalah 2 dan 3. Kita tulis 2 dan 3, ya kan? Nah, coba kita lihat yang dijumlahkan dulu. 2 ditambah 3 hasilnya harus negatif 5. Berarti ini harus apa? Harus semin. Min 2 ditambah min 3 sama dengan min 5, ya kan? Di sini juga min, di sini juga min. Berarti min 2 dikalikan min 3 sama dengan 6. Oke, sesuai. Kalau sudah sesuai, kita tulis di sini. Di sini min 2, di sini min 3. Nah, karena akar tersebut adalah sama dengan 0, maka kita tulis nih x min 2 sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0. Kemungkinan x-nya itu yang di sini x sama dengan, karena dia berpindah ruas, maka plus 2. Kenapa? Kalau dia berpindah dari kiri ke kanan, maka negatifnya berubah menjadi positif. Kalau di sini berarti x sama dengan, karena dia negatif, ya kan, berpindah menjadi positif, berarti 3. Sehingga himpunan penyelesaian atau akar-akarnya adalah berapa nih teman-teman? 2 dan atau 3. Gitu ya. Nah, selanjutnya agar lebih paham lagi, kita latihan contoh soal lagi ya. Soal yang kedua. Oke, soal kedua itu adalah x kuadrat plus 6x min 7 sama dengan 0, ya kan? Nah, tadi jika dijumlahkan hasilnya adalah b, berarti yang ini berarti 6. Jika dikalikan hasilnya adalah negatif 7, ya kan? Kita buat faktornya dulu. Sama dengan 0. Di sini x, di sini juga x, ya kan? Nah,
kita cari nih faktor dari 7 itu berapa? 7 itu 1 dan 7. Ada lagi? Tidak ada, hanya 1 dan 7. Kita tulis 1, di sini 7, di sini 1, di sini 7. Nah, kita lihat yang penjumlahan karena yang kali kan itu mudah ya. 1 ditambah 7 harusnya 6. Berarti salah satu harus menegatif. Mana yang negatif? Apakah 7 atau 1? Negatif adalah 1. Nah, kalau negatif 1 ditambah 7 kan hasilnya 6. Di sini juga sama, negatif 1 dikali 7 hasilnya negatif tuh 7. Kita ceknya itu yang di penjumlahan. Kalau pengurangan itu mengikuti ya kan? Perkalian itu mengikuti. Nah, kalau sudah sesuai kita tulis di sini. Ini negatif 1, di sini positif tuh 7 plus 7. Nah, karena akar itu sama dengan 0 sehingga X min 1 sama dengan 0 atau X plus 7 sama dengan 0. Oke, selanjutnya X sama dengan negatif 1 berpindah ruas berarti menjadi apa? Menjadi positif. Dan X sama dengan plus 7 berpindah ruas menjadi negatif 7. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut akar-akarnya adalah negatif 7 atau 1. Nah, gitu ya. Oke, lanjut soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3 itu X kuadrat min 3X min 4 sama dengan 0. Nah, kita buat akarnya, kurung buka kurung tutup sama dengan 0. Nah, jika dijumlahkan hasilnya berapa? Min 3. Jika dikalikan hasilnya min 4 yang C ini ya. Nah, kita lihat yang C, yang 4 ini. 4 itu faktornya adalah kalau dibagi 1 dapat 4. Kalau dibagi 2 dapat 2 ya kan. Berarti kalau enggak 1 sama 4 ya 2 dengan 2. Kita tulis nih mana yang memungkinkan, 1 dengan 4 atau 2 dengan 2. Kita logika dengan penjumlahan. Berarti 1 sama 4 ya kan. Yang memungkinkan itu adalah 1 sama 4. Itulah 1 sama 4. Nah, gimana caranya 1 ditambah 4 ini hasilnya adalah negatif 3. Nah, kalau dia negatif 3 berarti otomatis dikurangi yang ini nih. Negatif yang ini nih, berarti 1 dikurangi 4 sama dengan negatif 3. Ini juga kita kasih negatif. Berarti 1 dikali negatif 4 hasilnya adalah negatif 4. Harus sama ya. Nah, kalau sudah sesuai seperti ini, kita tulis di sini. X plus 1, X min 4. Ya kan? Selanjutnya berarti X plus 1 sama dengan 0 atau X min 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan berpindah tempat menjadi negatif 1 atau X sama dengan 4 ya kan, karena dia berpindah. Oke, sehingga himpunan penyelesaian atau akar-akar dari persamaan X kuadrat min 3X min 4 sama dengan 0 adalah negatif 1 dan 4. Gitu ya. Nah, ingat kalau kita akan mencari faktor dengan cara mencari akar-akar dengan cara memfaktorkan, kuncinya itu ada di mana X1 plus X2 sama dengan B, X1 dikali X2 harus sama dengan C. Nah, kita cari faktor dari yang C ini. Setelah difaktorkan, kita memungkinkan mana nih, kita cek. Kalau sudah sesuai kita tulis di sini. Nah, kalau setelah itu baru kita cari akarnya. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, video kali ini cukup, semoga bermanfaat ya. Bagi teman-teman yang suka silahkan di like, di komen. Jika ada pertanyaan jangan lupa subscribe, boleh di share ke teman-teman semuanya sehingga kita bisa belajar dan sharing bersama. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.